Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Lailatul Barokah, program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, sama halnya dengan pertemuan-pertemuan ataupun kesempatan-kesempatan pada minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas terkait laporan pertanggungjawaban. Di sini saya akan membahas terkait laporan pertanggungjawaban dalam satu institusi, di mana pembahasan kali ini adalah merupakan satu pembahasan ataupun tahapan terakhir dalam kegiatan suatu institusi. Nah, laporan di sini didefinisikan sebagai suatu komunikasi secara objektif dan sistematis terkait realita yang terjadi di lapangan dalam rangka mewujudkan target dan objek suatu institusi yang sudah dirumuskan dan ditentukan sebelumnya, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam satu kategori laporan di sini terdapat dua kategori, yaitu secara formal, yaitu di mana sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara resmi, logis, etis, dan relatif. Sedangkan laporan informal yaitu suatu penyajian laporan sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara logis, etis, dan relatif sesuai dengan format dan struktur yang sedang dilakukan dalam satu institusi terkait berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak resmi yang dilakukan dalam satu institusi. Nah, laporan di sini terkait suatu persoalan dasar yang dijadikan sebagai pelaporan, di mana pelaporan di sini adalah yaitu finances, accounting, engineering, marketing, production, management report. Dilihat dari segi fungsinya, laporan di sini terdapat tiga fungsi. Yang pertama adalah informative report, yang kedua adalah examinative report, dan yang ketiga adalah analytical report. Nah, berdasarkan dari segi waktu, laporan di sini terdapat dua macam. Yang pertama adalah quality report, yang kedua adalah special report. Nah, sedangkan suatu laporan dari segi wewenangan terdapat dua macam laporan. Yang pertama adalah public report dan private report. Sedangkan laporan dari segi relasi antara penyusun dengan pembaca, di mana hal ini meliputi free report, professional report, dan administrative report. Sedangkan laporan lahiriah yaitu ada 4, yang meliputi memorandum report, letter report, short report, dan long report. Hal yang lain terkait pelaporan itu ada 3. Yang pertama adalah listening report, validation report, dan recommendation report. Nah, terdapat suatu ruang lingkup dalam pertanggungjawaban, di mana hal ini meliputi fiscal accountability atau akuntabilitas fiskal. Yang kedua adalah law accountability. Yang ketiga adalah program accountability. Yang keempat adalah proses accountability, dan yang kelima adalah performance accountability. Nah, pertanggungjawaban di sini mempunyai suatu karakteristik, di mana hal ini meliputi relevansi, tepat waktu, dapat dipercaya, mudah dipahami, dapat diverifikasi, lengkap, netral, padat, dan konsisten. Nah, sedangkan prinsip dari suatu pertanggungjawaban di sini adalah yang pertama, responsibility center, di mana hal ini adalah memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap hasil kerja dalam pencapaian target. Yang kedua adalah exception principle, di mana melakukan suatu pelaporan sebagai pertanggungjawaban terhadap hal yang dikira penting dalam satu institusi untuk memudahkan dalam penentuan kebijakan. Yang ketiga adalah conclusion principle, di mana hal ini mendeskripsikan situasi dalam pengimplementasian program yang dilakukan dalam suatu institusi. Nah, yang keempat adalah accountable principle, di mana hal ini mempertanggungjawabkan terkait hal yang menonjol dalam suatu institusi, baik itu dari segi kesuksesan ataupun kegagalan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu institusi. Nah, yang terakhir adalah use principle, di mana pertanggungjawaban di sini adalah terkait hasil kinerja dalam suatu institusi yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, kumpulan dalam laporan sebagai pertanggungjawaban di sini adalah yang pertama, menyampaikan suatu kondisi yang strategis dari suatu institusi terkait hal yang urgent dan unik. Yang kedua adalah pencantuman visi, misi, dan objek institusi. Yang ketiga adalah menyampaikan rencana strategis dalam pelaksanaan suatu program yang sesuai dengan visi, misi, target, dan objek suatu institusi. Yang keempat adalah pertanggungjawaban hasil kerja yang meliputi pendeskripsian indikator hasil kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait laporan dalam pertanggungjawaban suatu institusi, di mana hal ini merupakan suatu langkah terakhir dalam satu
seluruh kegiatan institusi. Bye-bye, kembali lagi dengan saya di lain waktu, mungkin ada kesempatan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.